Halo, nama saya Wendy. Jadi pada pertemuan week ke-8 ini, materi ke-8 maksudnya, kita akan membahas mengenai analisis kebutuhan organisasi serta basis data relasional. Jadi, analisis itu diperlukan pada proses bisnis yang bertujuan untuk agar kita mengerti apa saja yang kita kurang dan nantinya akan dapat kita analisis apa yang kurang dan akan kita bisa menentukan langkah yang akan kita gunakan, misalnya training dan lain-lain. Nah, jadi dalam langkah kita menentukan training yang cocok, kita harus mempunyai tiga hal yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama, training itu dapat ditentukan dengan cara menentukan skill apa yang diperlukan, lalu mengevaluasi skill dari setiap staff, dan yang terakhir menentukan skills gap. Artinya kita harus menentukan gap atau jarak skill antar staff atau karyawan. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya untuk decide on skill sets. Jadi kita itu harus menentukan skill apa saja yang diperlukan untuk tim kerja yang nantinya akan membantu mereka mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Lalu evaluate the skill of staff. Kita harus menentukan skill yang dimiliki oleh semua staff atau karyawan yang sedang melakukan project, yang dimana ini akan menentukan ekspektasi yang kita tetapkan, dan juga kita bisa mengadakan training untuk hal tersebut jika skill tersebut kurang. Lalu yang terakhir yaitu highlight the skill gap. Jadi gunanya hal tersebut adalah agar kita bisa menentukan karyawan mana yang skillnya gap skillnya jauh, dan hal tersebutlah yang nantinya akan di training agar menjadi level yang sudah kita ekspektasikan dalam hal skillnya. Nah, jadi kegunaannya training dalam bisnis itu adalah, yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi gap skill yang mereka punyai, yang nantinya hal tersebut jika dibiarkan akan menjadi problem di kedepannya. Lalu yang kedua, helps to plan training for the year. Kita perusahaan jadi bisa menetapkan plan untuk training kepada karyawan yang nantinya akan melakukan project tersebut. Lalu yang ketiga, kita bisa memastikan kalau training yang kita berikan itu fokus kepada area yang kita tuju atau sasaran yang kita tuju. Lalu kita juga bisa menentukan karyawan mana saja yang hadir dalam acara training tersebut. Dan yang terakhir, hal tersebut membantu kita untuk memprioritaskan training mana dulu yang dibutuhkan. Lalu basis data relasional. Basis data relasional adalah suatu model database yang ditampilkan dalam bentuk tabel.
basis data relasional menggunakan SQL atau SQL. SQL ini didevelop oleh IBM pada tahun 1970. Ini adalah contoh relation model. Lalu dalam masalah relational ini terdapat beberapa terms di dalamnya, yaitu relasi antar table, functional dependency antar table, determinant, candidate key, composite key, primary key, surrogate key, foreign key, referential integrity constraint, normal form, dan multi-valued dependency. Nah, ini adalah karakteristik dari relasi. Yang pertama itu, tiap baris memiliki data yang disebut entity. Lalu pada kolom terdapat data atribut pada entity. Data yang kita masukkan dalam kolom itu adalah sama, tipe data sama. Lalu tiap kolom itu mempunyai unique name. Tiap sel dalam table memiliki single value. Urutan dalam kolom dan baris itu tidak terlalu penting, tapi tiap baris itu tidak identikal kepada baris yang lainnya. Satu baris tidak identikal dengan baris lainnya. Contoh functional dependencies yang saya tadi sebut adalah, misalnya ada sel yang berisi extended price sama dengan quantity kali unit price. Extended price ini adalah functionality dependent karena dia memerlukan quantity dan unit price agar dapat menentukan value dari suatu sel tersebut. Kelebihan dari tabel yang dinormalisasi adalah kita bisa mengurangi anomali, lalu mengurangi data yang duplikat atau sama, lalu menghilangkan masalah tentang data integrity, lebih hemat space, dan kalau misalnya kita menggunakan single table queries itu akan cepat. Tapi kelemahannya adalah lebih ribet untuk query-nya, dan juga di BMS yang kita gunakan bisa menjadi lebih lambat. Terima kasih.